Saya dari tadi bergumul di dalam ruangan karena tadi pagi saya sudah khotbahkan satu khotbah yang cukup keras dan saya kepingin nyambung. Karena ini direkam saya pikir enak sekali kalau khotbahnya nyambung gitu. Cuman dari tadi saya lihat-lihat, saya buka Alkitab, saya bergumul dan Tuhan mau Anda dengar hal yang sama yang ia sampaikan tadi pagi. Jadi khotbahnya tidak saya rubah. Now, buka sama-sama saya Matius 11 sekarang. Matius pasal 11. Kita mau belajar apa yang Yesus singkapkan tentang pelayanan Yohanes dan sesuatu yang berubah sejak Yohanes mulai melayani, bahkan sejak Yesus mulai melayani, ada sesuatu perubahan besar terjadi dan Tuhan mulai membuat pemisahan terhadap orang-orang yang berketetapan hati untuk mengikut Dia. Matius 11 nanti penekanannya di ayat 12, tapi supaya Anda ngerti, paham konteksnya, mari kita baca mulai ayat 7 sampai ayat 17. 10 ayat saja, kita baca bergantian dengan suara keras. Matius 11 ayat 7 sampai ayat 17, saya mulai ayat ganjil, saudara ayat genap, demikian firman Tuhan. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apa sih kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Ayat 8. Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apa kamu pergi melihat nabi? Loh, benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Ayat 10. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Ayat 12. Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Ayat 14. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ayat 16. Dengan apakah akan kumpamakan angkatan ini? Mereka itu semua anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagi yang mau catat, silakan catat. Khotbah saya hari ini adalah beringas secara rohani. Ada sesuatu yang berubah sejak Yohanes, kalau ayat 12 bilang, sejak tampilnya Yohanes, sejak Yohanes Pembaptis maksudnya mulai melayani, sampai sekarang ini, kata Yesus, sesuatu berubah. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Tuhan Yesus sedang menggambarkan kepada kita dua kelompok orang, saudara. Kelompok yang pertama, kalau Anda baca ayat 12 bunyinya begini, saudara. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Nah, Anda mungkin bingung, Pak, iki serong menyerong iki apa, Pak? Serong-serong ini. Nah, saya selidiki bahasa aslinya, bahasa Yunani, saya selidiki beberapa terjemahan bahasa Inggris, lantas saya dapati kenyataan bahwa begini, terjemahan yang lebih tepat sesuai konteks di situ, sorry to say, maaf sekali, ternyata beberapa terjemahan bahasa Inggris lebih tepat. Khususnya versi King James Version karena diterjemahkan kata per kata. Saya coba baca salah satu terjemahan bahasa Inggris yang lebih enak didengar, kalau King James terlalu tinggi bahasanya. New American Standard Bible bilang begini, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence. Poin pertama. Poin kedua, and violent men take it by force. Ada dua kata yang hilang dari Alkitab bahasa Indonesia kita. Violence dan violent. Violence dalam bahasa Yunani pakai kata biazo. Violent dalam bahasa Yunani pakai kata biastes. Artinya orang-orang yang beringas. Nah, ini maksudnya apa? Kalau saya terjemahkan ayat 12 ini dengan terjemahan bebas, maka Alkitab bunyinya begini. Sejak munculnya Yohanes Pembaptis sampai sekarang sampai kapan Bapak Ibu? Sampai sampai Yesus ngomong nih. Yesus lagi ngomong. Sampai sekarang saya berhadapan dengan kamu, kata Yesus kepada para pendengarnya.
kerajaan surga diterobos dengan beringas. Orang berduyun-duyun, berdesak-desakan, masuk ke kerajaan surga, masuk mencari Tuhan, masuk mencari perkara-perkara ilahi. Mereka nggak datang malas-malas, mereka nggak datang lemas-lemas, mereka datang dengan puas. Dan poin kedua berikutnya disebut, dan orang-orang yang beringas itu merebutnya atau mendapatkannya dengan paksa. Ini adalah gambaran orang Kristen yang sehat. Ini adalah gambaran orang Kristen yang normal. Kenapa saya bilang gitu? Karena orang Kristen yang tidak normal, ayat-ayat selanjutnya bilang begini, hei, angkatan ini seumpama gini, kami tiup seruling, kamu nggak nari. Kami nyanyi Kami nyanyi lagu kidung duka, kamu nggak berkabung. Artinya apa? Hill feel, saudara. Apa Pak hill feel? Hilang feeling, saudara. Udah nggak ada rasanya lagi. Kalau bahasa Yesus di bagian lain Injil, garamnya sudah tidak asin. Kalau dalam bahasa Yesus di kitab Wahyu, suam kuku. Oh ini bahaya, saudara. Suam kuku ini bahaya. Karena kalau engkau tidak panas, kata Yesus. Kalau engkau tidak dingin, apa terjadi? Karena kau suam kuku, aku akan mutakan kamu keluar dari mulutku. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau kita ngaku kita dalam Tuhan, kalau kita ngaku kita Kristen, tapi kita dimuntahkan keluar dari Yesus, posisi kita ada di dalam Yesus atau di luar Yesus? Sederhana. Harus jujur dengan teks. Harus jujur dengan nas Alkitab. Kalau kita dimuntahkan Tuhan, artinya kita di luar. Saudara, Anda pernah beli kopi pasti. Minimal bikin sendiri. Kalau Anda pergi beli kopi ke toko yang hijau-hijau itu, saudara, logonya. Ya, jangan saya sebut dong, masa iklan, saudara. Saya kan nggak dibayar, saudara. Masa pesan sponsor. Kalau Anda ke situ, Anda pesan kopi, berbagai macam rasa kopi, pilihan suhunya cuma 2. Apa, saudara? Hot or cold, panas atau? Anda tidak mungkin ngantri ke kasir dengan uangmu seberapa banyak pun kamu punya. Dan Anda datang dan bilang, Mbak, Mas, saya pesan kopi anyep 1. Enak nggak minum kopi anyep gitu, saudara? Minum kopi, ya kan? Terus datang. Loh gitu kan, saudara? Kalau saya jadi saudara nih, kalau kita pengen makan seafood atau capcay, pengennya panas kan? Kalau saudara pengen minum es cendol, pengennya apa, saudara? Dingin. Kalau Anda dapat es cendol anyep, nggak enak, saudara. Jadi maksudnya gini, bukan berarti yang panas itu rohani, yang dingin itu rohana. Maaf kalau ada yang nama rohana di sini. Itu nama dosen saya dulu, rohana, saudara. Syukur nggak hadir orangnya. Saudara, yang panas itu rohani, yang dingin itu rohani, artinya gini. Yesus pengen kita jadi Kristen itu ada rasanya. Dia bisa kecap, dunia bisa kecap, dan rasanya enak. Apa jadinya kalau Anda saya tawari, saudara mau makan siang sama-sama saya, pasti jawab mau kan, sebentar lagi sudah waktunya tiba kan, saudara. Telah tiba saatnya, langsung dengan beringas pergi ke restoran. Tapi saya tanya, saudara mau apa? Ada yang bilang capcay goreng, seafood. Terus apa? Kepiting. Siang-siang makan kepiting, saudara. Hati-hati kolesterol. Samcan, casio garing madu. Wah. Udah gitu, saudara, saya cuma tawarin gini. Baik, semua menu yang Anda mau saya punya. Sekarang saya tunjukkan gambarnya. Kenyang nggak? Enggak tuh. Ada rasanya nggak? Banyak kita orang Kristen cuma jadi gambar. Kayak menu. Wah, nyanyi hebat. Jago, kalau kebaktian hebat, pelayanan hebat. Tapi begitu perkara-perkara ilahi, perkara-perkara Tuhan, janji-janji Tuhan gak digenapi dalam hidup kita. Kita jadi Kristen yang tempe, yang memble. Saudara, hari-hari ini kita sudah tidak waktunya lagi jadi Kristen yang tempe. Sekalipun saya doyan makan tempe. Bukan waktunya lagi kita jadi Kristen yang lemes, saudara. Sesuatu berubah sejak Yohanes tampil. 4 abad itu 400-an tahun, Allah bungkam dengan Israel. Sejak Maliaki bicara, menyampaikan suara Allah, perjanjian lama ditutup, lantas 4 abad Allah diam. Tidak ada nabi, tidak ada apapun, tidak ada penglihatan, tidak ada pewahyuan, tidak ada apapun, tidak ada lawatan. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kebaktian masih jalan nggak? Masih. Masih kasih perpuluhan nggak? Masih. Masih ada pemuritan nggak? Janjian masih. Ada komsel nggak? Ada doa semalam suntuk, sampai suntuk gitu, saudara. Masih jalan nggak? Jalan. KKR, jangan-jangan ada. Tapi tidak ada kehidupan. Sebab Allah tidak ada di situ. Allah diam. Dan mereka datang kebaktian cuma rutinitas, saudara.
Potong kambing, potong embes, segala macam, upacara doang. Bahkan upacara kebaktiannya lebih heboh dari kita. Alkitab catat jubah-jubah imam-imamnya heboh-heboh. Makanya sekarang, tadi kan pengerja hari ini pada pakai batik, saudara. Saya pakai jas, saya buka dong. Aneh, saudara. Kalau semua batikan saya pakai jas kan overdress, saudara ya. Aneh gitu, saudara. Jadi saya juga mau sederhana. Kayak calon-calon pemimpin kita. Anda ketawa kenapa? Saya salam 3 jari kok, saudara. Persatuan Indonesia, saudara. Ini udah lewat, udah kembali. Jangan itu lagi katanya. Jangan, ya udah, simpen aja bajunya suci ya. Saudara, ada sesuatu yang berubah. Ketika mereka datang beribadah, tidak ada gregetnya, tidak ada rasanya. Mereka malas cari Tuhan. Lantas Israel jatuh ke dalam kesusahan kuku yang besar. Tapi sesuatu terjadi. Ketika Yohanes Pembaptis muncul, apalagi Yesus muncul. Sesuatu terjadi sampai Yesus ngomong gini. Kamu berbondong-bondong ngikutin dia, kan Yohanes pelayanan muter-muter, saudara. Ke Sungai Yordan orang berkerumun. Ke padang gurun sekalipun orang berkerumun. Sampai Yesus bilang, kamu ngapain berbondong-bondong berkerumun ke sana? Ngejar siapa? Ngejar Nabi. Benar, bahkan lebih daripada Nabi. Kenapa? Dia bawa hadirat Tuhan. Dia bawa wibawa Allah. Dia bawa api. Dia bawa kuasa pelayanannya beda dengan pelayanan pengkhotbah-pengkhotbah yang ada hari itu. Gereja yang dulu, waktu itu belum ada gereja, adanya bait suci di Yerusalem dan sinagog di banyak kota, di banyak desa. Hari itu tetap menyelenggarakan kebaktian tanpa hadirat Tuhan. Ikabot, Allah pergi. Kemuliaannya udah nggak ada. Tapi begitu Yohanes muncul, semua orang berbondong-bondong. Apalagi waktu Yesus muncul. 4.000 orang, 5.000 orang ngumpul semua sampai kenyang, saudara. Benar nggak, saudara? Itu sesuatu terjadi. Dan Yesus menunjukkan kepada kita, ini loh gambaran orang Kristen harusnya begini. Beringas akan perkara-perkara ilahi. Beringas akan perkara-perkara surga. Kingdom of Heaven suffered violence. Saya coba gambarkan gini, saudara. Anda misalkan suka band apa ya? Ini kalau beda dengan pagi ya. Pagi rasanya angkatannya agak angkatan awal gitu, saudara. Kalau ini rasanya agak kenceng-kenceng masih mukanya. Ini lebih muda saya lihat. Oke, generasi muda mungkin Anda punya band favorit yang terkenal sekali di dunia inilah. Saya tidak begitu tahu, cuma kadang-kadang bergaul sama anak remaja, anak youth kita ngerti ya. Mungkin apa ya? Apa sih band hari ini yang terkenal? Nggak tahu juga, saya bingung juga. Apa? Kalau yang Korea-Korea itu apa namanya? Korea kan? Super Junior. Wah, bapaknya lebih tahu dari saudara. Super Junior konser bareng apalagi tuh? Apa? SNSD apa SMP apa gitu saudara namanya? Sama apa? Maroon 5 itu ya. Maroon apa merah muda apa merah jambu itu. Terus gabung sama band lokal. Ya kan? Band lokal gabung misalkan apa ya? Sama apalah. Oh, Peter Pan udah nggak ada. Apa ya? Noah, Siji, Loro, Telu. Berapa band gabung, saudara, ini band hebat-hebat, tenar-tenar. Tapi ada panitia dahsyat di Jakarta ngundang mereka rame-rame satu panggung. Ini bukan kampanye pilpres, saudara. Beneran konser, saudara ya. Satu panggung. Kira-kira kalau saudara demen, saudara pengen nonton, tiketnya kayak apa malnya? Hah? Mahal. Terus ditambah opening act plus karena ada angkatan yang tua ya. Ibadah pembuka, konser pembuka plus saudara. Sisa-sisanya yang masih hidup, saudara ya. Ini tiketnya mahal sekali. Tiba-tiba panitia dapat hikmat. Karena kalau sampai sepi nih konser, wah bahaya nih. Kita umumin aja kepada seluruh khusus warga Jakarta. Tiket konser kami umumkan gratis. Cuma satu syaratnya. Siapa cepat, siapa? Kebayang nggak saudara konsernya kayak apa? Wah, Anda pasti paling depan. Ya enggak? Wah, Anda pasti akan berdesak-desakan. Wah, dorong sana, sikut sini. Ya kan saudara? Sikut sana. Biasanya yang jadi korban kalau udah kerumunan begini, ibu dan anak-anak. Wanita dan anak-anak. Apalagi yang kecil-kecil, bapak yang kecil-kecil gitu saudara. Lagi berkerumun. Wah, desak-desakan masuk. Wah, ada yang kecil. Iya, apa kabar kamu keinjak? Itu loh gambaran ketika Yohanes muncul, orang-orang yang haus akan Tuhan, mencari Tuhan seperti itu. Itu gambaran yang sehat. Mungkin Anda bertanya, Pak, kenapa mereka seperti itu? Karena mereka sadar begini, saudara. Masuk surga itu bukan haknya. Kalau Anda sadar bahwa masuk surga, luput dari neraka itu bukan hak saudara. Saudara akan kejar itu dengan sekuat tenaga. Benar nggak, saudara? Kita dipertontonkan dengan beberapa ribu orang dan 2 pasang calon yang sedang berebut kekuasaan. Anda tidak akan lihat mereka rebut kekuasaan itu dengan cara yang lemes.
Mereka akan berupaya dengan sekuat tenaga, dengan segala cara, daya, dan kekuatan untuk bisa merebut posisi. Kita bersyukur kita hidup di dalam demokrasi. Kalau Anda hidup di misalkan Spanyol, bukan separoh nyolong ya saudara. Spanyol itu baru ganti raja. Saudara menonton TV nggak? Baru ganti raja. Rajanya siapa? Ada yang tahu nggak? Raja Felipe, saudara ya. Felipe. Karena Espanyola jadi mesti Felipe, saudara ya. Kalau bahasa Inggris Philip. Kalau bahasa Indonesia Filipus. Nah nggak enak saudara, ada ujungnya. Felipe. Nah Raja Felipe baru ditabiskan jadi raja. Terus tim sepak bolanya pulang nggak bawa piala. Pulang sebelum waktunya kesambar petir lagi pesawatnya. Aduh kasihan saudara ya. Bagi yang nonton bola turut berduka cita. Bersyukur untuk kemenangan Jerman. Sama-sama nggak tidur Pak. Nah kalau kita hidup di kerajaan, kita nggak paham itu apa artinya bisa mendapat posisi tinggi seperti itu. Jadi raja atau minimal jadi bangsawan itu hak lahir. Itu di darah. Tidak ada orang model kita bisa naik ke sana. Tapi di alam demokrasi, mulai dari supir taksi sampai orang berdasi, sampai orang yang nggak bisa makan cuma makan nasi basi, punya kesempatan yang sama. Benar nggak saudara? Kita sekarang kan sedang mau nunggu pengumuman nih. Barusan kita pilpres sedikit lah, cuma dua pasang. Tapi waktu bukan pilek flu, pemilu legislatif, sekarang kan pemilu eksekutif. Kemarin pemilu legislatif yang tanding ribuan orang. Loh bener gak saudara? Ribuan orang tanding untuk mendapat posisi terhormat sebagai anggota dewan yang terhormat dan berdasi. Dan tiba-tiba Anda suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, naik angkot ada mukanya di pintu. Jangan lupa uang pas tulisan di bawahnya. Naik bajai ketemu dia. Masuk mall ada dia lagi. Nonton TV ya dia lagi. Mau cukur rambut di bawah pohon yang rindang ada dia lagi di bawah pohon. Sekalipun tidak seizinku. Mereka akan nongol di mana-mana. Kenapa? Karena ini pertandingan. Dan mereka sadar ini bukan hak lahir. Mereka harus rebut itu. Nah kenapa? Untuk perkara-perkara kerajaan surga. Untuk cari Tuhan. Kita datang kebaktian bisa telat. Oh Bapak nyinggung saya. Oh tersinggunglah saudara please. Please, saya mohon tersinggunglah. Kenapa untuk perkara-perkara surga kita doa tuh males? Pernah mikir nggak saudara? Untuk sesuatu yang fana orang bisa bertanding begitu rupa. Orang-orang yang beringas model gini, modelnya saudara, Anda nggak akan lihat mereka datang ke gereja nguap. Datang nguap, males. Terus aku duduk paling belakang aja deh, Wah, mereka akan duduk paling depan. Mereka akan berebut dan Tuhan curahkan berkat-Mu. Yes! Amin nggak saudara? Ini orang-orang yang beringas saudara. Mereka nggak akan datang lantas tidur gereja hosana, yang lain haleluya, ini haleluya panggil ngantuk gitu saudara. Mereka akan datang dengan firman Tuhan, pasang tidak cuma satu kuping mereka tapi dua kuping mereka. Mereka akan tatap dalam-dalam mata pengkhotbah dan seolah-olah berkata, Pak pengkhotbah, berikan aku roti hidup, berikan aku makanan, kalau tidak aku mati. Mereka akan dengar khotbah dengan begitu haus, lapar dan beringas. Seolah-olah tidak ada hari esok. Dan seolah-olah mereka mati tanpanya. Dan betul sekali orang percaya hidup karena perkataan Tuhan. Karena iman. Iman timbul dari perkataan firman Tuhan. Anda tidak dapat perkataan firman Tuhan, tidak ada iman. Anda tidak punya iman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Rolling Stone saudara ya. Orang-orang model begini ketika datang, gini loh saudara, Anda mau ke bioskop aja tidak mau telat 5 menit. Begitu telat Anda kan, misalnya punya anak, cepetan, cepet. Iya nggak saudara? Bapak-bapak nih, udah pasang waker, pasang jam tangan, apa semua dipasang. Pesan sama pembantu, pesan sama istri. Mah, awas ya mah, jangan lupa jam sekian, papa dibangunkan. Kalau enggak, bulanan potong. Bahaya bapak-bapak begini. Bola lebih berharga daripada istri di rumah. Loh, untuk perkara dunia kita enggak, cobalah Anda untuk cuan. Misalkan cuan gak usah ngomong 1M. 1 juta aja. Anda enggak bakal mau lambat meeting, saudara. Benar nggak saudara? Kalau perlu orangnya belum datang, orang masih di Bogor, Anda sejam sebelumnya dari restoran nungguin. Itu buat uang yang Anda nggak bawa mati. Benar nggak saudara? Orang lain buka toko jam 10, Anda nggak mau ketinggalan. Sebelum rezekiku dipatok ayam, aku bangun jam 7 Anda udah buka. Untuk perkara dunia kita bisa begitu. Kenapa untuk Tuhan kita nggak begitu, saudara?
Anda tidak akan bertemu dengan orang-orang ini dan berdoa dengan luapan. Orang-orang ini akan berdoa seolah-olah langit terbelah, bumi bergetar dan tembok runtuh ketika mereka berdoa, saudara. Orang-orang ini kan berdoa begitu rupa seolah-olah tanpa doa mereka mati sebab mereka sadar doa adalah nafas orang hidup. Doa adalah nafas orang hidup. Anda tidak berdoa, Anda tidak komunikasi dengan Allah. Tidak komunikasi dengan Allah, mau kekuatan dari mana kita? Doa sungguh-sungguh buat Jakarta, saudara. Nah, itu pesan sponsor dari saya. Doa sungguh-sungguh. We cannot afford another riot. Sungguh-sungguh berdoa minta shalom buat Indonesia. Amin, saudaraku. Saudara mau pintar kayak apa? Saudara mau kaya kayak apa? Anda mau mengandalkan dirimu sendiri? Terbatas. Anda mau, ini model saya nih. Model kita hamba Tuhan. Mau titelnya STH, MTH, MTQ, saudara. Mau Anda titelnya profesor, doktor, karburator, medit, bocor, dan kotor, moncor, eskalator. S1, S2, S7, STLR, saudara. Wah, saudara tunggu, saudara. Anda sombong, tidak mau berdoa, mengandalkan kekuatan sendiri, makan semaunya. Apalagi yang suka makan samcan, saudara. Bertobat, saudara, makan samcan terus masukin, ya kan. Sasio garing, terus tiba-tiba, saudara, aliran darahmu mampet. Begitu mampet, engkau tidak pernah andalkan Tuhan, kau andalkan kekuatanmu sendiri. Tidak mau berdoa, tidak mau menyembah. Kalau kebaktian, musik udah hingar-bingar Anda semua. Orang model gini, begitu udah mampet, apa yang terjadi, saudara? Haleluya. Udah telang, kalau gini, saudara. Pendeta punya dapat kesempatan ya, dapat anugerah khusus ya. Bertemu dengan orang-orang lucu model gini, saudara. Begitu dalam suasana ibadah, karena mobilnya datang dan mobil apa, bajunya apa, jam tangannya diginin terus, saudara, pas kebaktian, haleluya, gini, saudara. Cincinnya, haleluya, puji Tuhan, ya kan. Begitu nyanyi, didoain nggak mau dengar firman Tuhan. Nggak begitu, salah itu khotbahnya. Nggak begitu, salah, keliru itu. Bohong itu. Begitu dalam suasana pertemuan yang berbeda, dengan selang dan bunyi tut, tut. Lain. Atmosfer surga kuat sekali. Pertobatan terjadi dengan mudah. Karena dia udah main doain aja, Pak. Bertobat jangan selingkuh lagi ya, udah mencong nih. Mesti mikirin istri 7, saudara. Digilir seminggu penuh. Entar Anda dengar pesan Paniko ya. Itu, benar itu bapak-bapak banyak yang gitu kan. Ya enggak ada bapak-bapak di sini, di sana, saudara, di sana. Di sana, kalau ada di sini bertobat. Benar. Mau ngomong apa, saudara? Lupa saya. Gini, saudara. Anda tidak akan bertemu dengan orang-orang ini dan mereka berdoa dengan lemes, dengan doa yang formal. Pak, saya berdoa 3 kali sehari loh. Coba doa apa itu? Makan pagi, makan siang, makan malam. Loh, itu bukan doa, laporan. Doa itu gini loh, orang-orang model beringas begini ya. Anda akan ketemu dan Anda tanya, kenapa sih ekstrim banget, kenapa sih beringas banget? Mereka itu sadar bahwa aku mau dibawa ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Dan itu hanya bisa kutemukan dalam hadirat Tuhan. Sebab dunia ini kering. Dunia ini melelahkan. Orang-orang ngerti, paham artinya. Berdiam dan diubahkan dan dipulihkan, disegarkan dalam hadirat Tuhan. Kenapa mereka begitu fanatik? Pak, jadi orang Kristen biasa saja. Ngapain sih beringas-beringas, buas-buas? Biasa wae. Saudara, Anda harus sadar, orang-orang Kristen model beringas begini. Anda tidak akan ketemukan mereka ketika pulang kebaktian atas nyetel TV, lantas gosip, lantas ngomongin tetangga, ngomongin temennya, makan, bingung, bergumul, saudara, bergumul, menu apa yang harus kusantap siang ini. Enggak, Anda akan ketemu orang-orang ini, pulang kebaktian, masuk rumah, tutup ruangan doanya, menjerit, Tuhan lawat saya. Kalau kau nggak lawat saya mati. Ini orang-orang yang begitu haus dan lapar akan Tuhan. Tanpa Tuhan, dia merasa dirinya nothing dan memang tanpa Tuhan kita nothing. Because Jesus have to become our everything. If Jesus is not our everything, then He is nothing. Dengar baik, kalau Yesus bukan segalanya bagimu, maka jangan-jangan, atau bukan jangan-jangan, betul sekali bahwa Yesus bukan apa-apa dalam hidupmu. Karena Yesus tidak pernah mau dalam posisi nomor 2. Saya nggak ngomong pilihan sekali lagi.
udah lewat. Salam 3 jari. Yesus tidak mau dalam posisi kedua, apalagi ketiga. Yesus harus jadi segalanya. Kalau dia tidak segalanya, dia tidak lebih penting dari keluargamu, pasanganmu, anakmu, bisnismu, pelayananmu, gerejamu. Ini bicara hubungan pribadi, saya nggak ngomong pelayanan. Maka Yesus bukan apa-apa dalam hidupmu. Anda perhatikan orang-orang beringas begini, kalau mereka baca firman, mereka kan nggak akan baca cuma begitu buka, Tuhan aku mau baca firman, lantas aminnya besok pagi. Itu bukan karena mereka giat gemar baca firman Tuhan, tapi mereka sampai ke surga sebelum waktunya. Ngantuk. Orang-orang model gini ketika mereka baca firman, Tuhan berikan aku roti hidup, Tuhan aku mau ngerti. Wahyukan firman-Mu, logos berubah jadi rema. Lapar, dia butuh tuntunan Tuhan, dia tanpa firman Tuhan. Dia nggak mau jalan. Dia tidak mau jalan. Sebab dunia ini begitu gelap dan firman Tuhan adalah apa saudara? Pelita. Pelita kita. Oh saudaraku, kalau Anda datang hari ini dan saya perhatikan tadi, beda dengan kebaktian pertama. Ibadah kedua ini lebih banyak orang angkat tangan, lebih banyak orang nyembah. Kalau Anda betul-betul sudah punya keberingasan dalam roh Anda ini seperti ini, Anda bersyukur sebab Allah hadir dan nampak lewat hidupmu. Saya bisa tatap wajah-wajah orang yang sungguh-sungguh beringas dalam api cinta yang menyala-nyala buat Tuhan. Dan siapa yang datang ke kebaktian karena rutinitas. Pardon me to say this. Mohon maaf kalau saya menyinggung saudara. Selalu prinsip saya begini, bagi saya lebih baik saya buat telingamu panas dan hati Tuhan senang. Daripada saya buat hatimu senang dan telinga Tuhan panas. Saya berantem dengan, misalkan saya bermasalah dengan satpam, palingan benjol saudara. Bermasalah sama Tuhan. Kanker saudara. Sudah ngalami bandel saudara. Tumor raksasa, kanker sampai 3 minggu lalu kecelakaan lalu lintas. Tapi toh tidak kunjung mati-mati karena belum waktunya. Iblis mau serang dengan cara apapun. Kalau Tuhan mau pakai saya untuk mempersiapkan jemaat Tuhan jadi umat yang layak, maka saya tidak akan dapat dihancurkan oleh apapun. Dan Anda harus punya iman ngotot seperti ini, saudara. Anda mungkin bertanya gini, Pak, maksudmu kalau ikut Tuhan, maksud surga tuh saya harus sungguh-sungguh gitu, beringas dalam iman, beringas dalam doa, bekerja dalam iman begitu? Bukankah masuk surga itu kasih karunia Allah semata-mata? Betul saudara-saudara, kasih karunia Allah semata-mata dari awal sampai akhir. Yang sudah memulai pekerjaan yang baik dalammu, menyelamatkan kau dan saya. Tapi ketahuilah kalau Allah bekerja, dia tidak akan meninggalkan perbuatan tangannya. Apa yang Allah sudah mulai, sebuah pekerjaan baik yang Allah sudah mulai dalammu dan dalamku, dia akan teruskan bekerja sampai tuntas. Kalau Anda sudah diselamatkan oleh anugerah, kelihatan buahnya. Cara menyembahmu beda. Cara beribadahmu beda. Cara memberimu beda. Cara mengasihimu beda. Saya selamat oleh anugerah. Mana buktinya? Mana buktinya? Anda tidak bisa berkata kepada saya begini, Pak, saya datang ke sini sudah mandi. Sudah pakai parfum. Kalau kucium, maaf ya, ini nggak ada di sini, di sana saudara ya. Lalat aja takut saudara. Tapi saya percaya kalau Anda sudah mandi ketika, wah, ada kabar gembira untuk kita semua. Mastiin kini ada ekstraknya. Saudara itu balik saudara. Kulit manggis. Kalau saudara harum ya, bukan harum manggis, harum keharuman wangi Allah itu. Itu kerasa, kelihatan. Dari senyummu, tutur katamu, dari caramu menanggapi masalah, dari kekuatanmu menghadapi problem. Beda. Anda, gini, kalau Anda misalnya masuk pulang ke rumah, you see something that you don't like, apa yang Anda lakukan? You will change it, right? Anda pulang, Anda lihat fotomu atau lukisan keluargamu miring. Anda nggak mungkin lewat, pasti Anda betulin dong. Benar nggak? Apalagi ibu-ibu. Tadi pagi nggak begini nih bunganya. Ibu-ibu tahu loh, bapak-bapak mau 10 tahun juga nggak tahu. Miring nih, 15 derajat ke kiri. Ya tahu ibu-ibu. Karena dia ngurus rumah tiap hari. Ibu-ibu nggak akan tinggalkan tempat itu sampai dia putar lagi benar. Loh benar nggak ibu-ibu? Now, if you see something that you don't like in your life,
Kalau Anda lihat sesuatu yang Anda nggak suka dalam hidupmu, rubah dong. Jangan cuma berkata, iya Pak, saya tertegur dengan khotbah Bapak. Saya udah lama nggak bangun mesbah pribadi. Saya nggak suka doa semalaman. Saya nggak suka menangkan jiwa. Jangan cuma, ya Pak, saya tergerak. Cuma tergerak. Kapan bergeraknya? Amin, saudara. Kalau Anda melihat dalam hidupmu, ada beberapa janji Tuhan yang belum terjadi. Pemulihan suami istri, pertobatan anak-anak, pertobatan mantu-mantu, hubungan mertua dan mantu, ipar, dan orang tua yang dipulihkan belum terjadi. Bisnismu belum mengalami terobosan. Doa dong sampai terobos, saudara. Amin nggak, saudara? Anda kerja untuk proyek, belum goal, belum dapat, Anda berusaha dengan sekuat tenaga. Kenapa untuk perkara surga Anda nyerah sebelum waktunya? Jangan cuma nyanyi lebih dari pemenang. Aktualisasikan itu dalam hidup kita. Apakah saudara lebih dari pemenang atau cuma jago nyanyi doang? Saya juga mengalami pergumulan yang sama kok dengan Anda. Masalah tuntutan kehidupan harian, bulanan, sakit penyakit, dan berbagai rupa. Sama, pendeta juga manusia. Saya juga mengalami godaan yang sama dengan bapak-bapak. Tapi apa yang terjadi ketika kita menghadapi godaan? Lakukan seperti yang Yusuf lakukan. Lari. Jangan, aku kuat dalam Tuhan. Aku kuat dalam Tuhan. Godain saya. Aku kuat dalam... Cari perkara itu, saudara namanya. Ini buktinya bahwa Anda sudah diselamatkan oleh anugerah. Anda bertanya, Pak, orang-orang Kristen model gini ini alasannya kenapa mereka bisa begitu beringas? Alasan pertama adalah orang-orang ini sadar. Seperti tadi saya sudah bilang. Bahwa masuk ke surga itu bukan hak. Tapi pemberian Allah. Ketika mereka sadar, mereka dikasih begitu rupa. It pleases God to crush Jesus. Dalam Yesaya dikatakan, menyukakan, memuaskan hati Allah ketika Yesus diremukkan, dihancurkan. Bukan karena dia jahat, bukan karena Yesus sembrono, bukan karena Yesus berdosa. Tapi karena kamu dan saya yang brengsek. Karena kita yang berdosa. Yesus remuk, begitu rupa. Nggak ada rupanya sekalipun. Kalau Anda nonton film Yesus, masih ada wajahnya, masih bisa dilihat. Itu nggak tepat, saudara. Kalau Anda baca gambaran yang Yesaya lihat dalam penglihatannya, rupanya tidak seperti anak manusia lagi. Bonyok, babak belur betul, sampai jenggotnya dicabut, saudara. Bukan cuma dicambuk, tercoreh, daging, kulit, terburai semuanya. Bukan cuma itu. Tapi wajahnya pun sudah tidak nampak seperti manusia. Dibogem semalaman. Sampai besok, sampai jenggotnya dicabut. Kemungkinan sebagian mukanya pun ikut tercabut. Rupanya tidak seperti anak manusia lagi. Kalau Anda sadar harga yang mahal Yesus bayar. Lantas kenapa kita datang ke kebaktian telat? Pak, kenapa mereka berdoa begitu rupa? Kalau kita sadar bahwa ada kuasa yang besar dalam doa, ada terobosan yang besar dalam doa, ada pintu yang terbuka dalam doa, ada mujizat yang kreatif dan nyata lewat doa. Kenapa kita tidak berdoa? Dan lebih berharap, Pak Pendeta doain saya. Masuk surga nggak gandeng-gandengan. Halo? Berkatmu juga nggak gandeng-gandengan. Kalau Anda mengandalkan hamba Tuhan karib intim dengan Tuhan, ya berkatnya, sorry, buat saya. Punyaku. Bukan punyamu. Kalau Anda butuh, saya bantu. Tapi Anda harus bergumul, menang pertandingan itu masing-masing, saudara. Kenapa mereka berdoa begitu rupa? Anda perhatikan orang dunia ya. Kita hidup di negara yang percaya dengan kekuatan mistik. Benar nggak, saudara? Ada orang-orang yang bisa, ini sampai didokumentasi sama salah satu rumah sakit di negeri kita. Paku bisa dipindahin. Wajan bisa dipindahin ke dalam perut orang. Benar nggak, saudara? Orang bisa bisa jalan di atas api, bisa narik truk dengan giginya. Saya nggak tahu tuh sekarang gigi pakai merek apa, saudara. Pernah nonton nggak, saudara? Benar ya? Udah rupanya nggak keruan, jelek gitu, saudara. Mungkin kayak Yohanes Pembaptis kali, tapi ganteng lah Yohanes Pembaptis, pastilah nggak kayak dia, saudara. Ditarik itu pakai giginya, jalan di atas paku nggak apa-apa. Dan kita tahu, dia juga bayar harga, tahu nggak? Loh, dia bersedia tidak makan, tidak minum, puasa di kuburan berhari-hari. Anda lewat kuburan aja, permisi, anak babi mau lewat. Anak babi mau lewat. Babi takut lihat kita, tahu nggak? Karena selesai di meja makan. Loh, mereka tuh betapa
Betapa saudara, betapa di hutan, betapa di bawah air terjun, berhari-hari, berjam-jam, Anda baru ikut doa semalaman ini masuk angin. Jangan sekalinya ikut doa, saudara, bawaannya banyak banget. Minuman hangat jahe, kopi, remason, wah balpirik semua di bawah, minyak kayu putih. Ya ampun, ini mau camping atau mau apa, saudara? Udah gitu, wah luar biasa lo lawatan doa semalam lo. Oh sering Pak ikut doa, baru tahun ini. Oh puji Tuhan, baru hari ini? Baru iya. Berapa tahun jadi Kristen? 20 tahun. Jangan heran kalau mata saya juling lihat Anda. Tersinggunglah, please. Tersinggunglah dan bilang sama koordinator, jangan diundang lagi tuh yang bundar itu. Emang gue pikirin, saudara. Loh, saya tidak butuh Anda sukai. Saya tidak butuh populer. Saya tidak butuh. Yang saya mau lihat adalah Anda berubah. Nanti kalau, ini tadi udah diputar atau belum ya? Pastor message bulan ini kan Pak Niko bilang, tugas Yohanes Pembaptis itu apa? Mempersiapkan satu umat yang layak. Itu alasan kenapa saya belum mati dari sakit kanker dan tumor raksasa. Itu alasan kenapa visi gereja kami mempersiapkan umat yang layak. Karena banyak umat Tuhan tidak layak kalau Yesus datang hari ini. Dan sadarkah Anda lihat bulan Juli ini saja, begitu masif berita di TV ya saudara. Mulai dari ricu pemilu, mulai dari perang di Eropa Timur, mulai dari perang di Timur Tengah. Anda sadar nggak? Ini perang lagi global, saudara. Irak, Iran, Suriah, itu sedang dipenggal-penggali orang-orangnya. Termasuk anak-anak Tuhan. Bukan cuma gedung ibadah gereja yang dibom, gedung ibadah tetangganya semua dibom. Dan ribut di Gaza. Orang diroketi. Ngerti ya saudara? Orang dikirimi roket. Disuruh diem. Gila dia balas sekali mau bela dirinya. Disalahin sama seluruh dunia. Lo bingung gak saudara? Terus kemarin pesawat komersil lewat, ditembak, yang mati nggak sedikit, hampir 300 orang. Itu bukan kucing, orang semua. Lo Anda ketawa tapi itu nyawa, Anda lihat nggak? Tampilan, saya pertama-tama kali, pas tengah malam, pas kejadian, pas nonton channel luar negeri, itu belum sempat disensor saudara. Puing-puingnya itu badan-badannya manusianya itu kelihatan, kakinya sini, tangannya sini. Oh, Anda mau hebat kayak apa? Kalau pesawat jatuh ya begitu rupamu. Mau kaya apa? Mau bangga apa kita dunia ini, saudara? Gak ada artinya. Gak ada artinya. Cuma Tuhan tempat perlindungan yang teguh. Amin, saudara. Bahaya di laut, bahaya di darat, bahaya di udara. Tuhan tempat perlindungan yang teguh. Kenapa kita tidak berdoa sungguh-sungguh? Kenapa Pak orang-orang ini bisa begitu beringas cari Tuhan? Seandainya, saudara, kita kan di basement nih. Seandainya hari ini pas kebaktian nih, sesuatu terjadi, Allah izinkan bumi terbelah dan Allah pertontonkan pada Anda neraka di bawah. Wah, kalau Anda tidak berubah, saudara. Kalau kita tidak berubah sungguh-sungguh buat Tuhan, maka Anda tidak dapat diyakinkan oleh apapun. Bukankah Yesus sendiri yang menceritakan kepada kita, orang kaya dan Lazarus pengemis miskin mati bareng. Pernah baca itu ya? Lantas kemana si orang kaya? Ke api yang panas sampai kehausan, dia menderita sekali di sana kata Tuhan Yesus. Lantas Lazarus ke surga, ke pangkuan Bapak Abraham, itu gambaran surga, gambaran Allah. Lantas apa yang terjadi? Si orang kaya begitu menderita, dia bilang, Bapak Abraham tolong kirim utusan ke rumahku. Di situ banyak saudaraku, banyak kakak, adik, om, tante, banyak cici, koko. Mereka jangan sampai berakhir ke sini. Apa jawab Allah lewat gambaran Bapak Abraham itu? Tuhan bilang apa? Mereka tidak akan dapat diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari mati sekalipun. Karena mereka sudah punya firman, mereka sudah punya Taurat Musa. Kalau Anda tidak dapat diyakinkan itu, jangan nunggu angin ribut dulu ada di belakangmu, lantas Anda lari sekuat tenaga ke Tuhan. Saya kemarin baca quote bagus sekali di Twitter. If you pray only when you are in trouble, then you really are in trouble. Kalau Anda cuma berdoa waktu Anda punya kesukaran, atau sedang dalam bahaya, maka sesungguhnya hidupmu memang benar lagi dalam bahaya, saudara. Anda sedang jauh dari Tuhan. Alasan terakhir kenapa seseorang bisa begitu berapi-api beringas dengan Tuhannya. Karena kita punya musuh yang nyata, saudara. Kita punya musuh yang nyata. You have enemy within, you have enemy without. Anda punya musuh di dalam, Anda punya musuh di daging, Anda punya musuh di luar, Anda punya musuh di dunia yang senantiasa tarung merebut perhatian dan hatimu. Dan Anda punya musuh di udara. 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, kita punya musuh bukan darah dan daging, tapi
penghulu-penghulu di udara, iblis roh jahat yang senantiasa bekerja aktif untuk berupaya gimana caranya supaya destiny ilahi yang Allah sudah rancangkan sejak sebelum saudara lahir tidak digenapi dalam hidupmu. Apakah Anda pikir Anda dilahirkan cuma jadi orang Kristen biasa-biasa saja? Tidak sama sekali. Setiap Anda sudah diberikan potensi yang luar biasa. Roh Allah, roh semesta alam itu, yang lebih besar dari apapun dikatakan ada di dalammu. Dan itu adalah power dinamis yang siap meledak. Yang siap merubahkan rumah tanggamu, keluargamu, saudara-saudaramu, dan menuai jiwa, dan menuai berkat. Anda tidak diciptakan cuma jadi Kristen tempe, dan cuma jadi penghangat bangku gereja. No, Anda diciptakan Tuhan. Jadi orang-orang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudara. Kita harus sadar bahwa musuh itu bekerja aktif. Anda, ya perhatikan ya. Nggak usah Anda malas-malasan dalam Tuhan. Anda sungguh-sungguh pun dalam Tuhan. Tiap hari daging ini melawanmu. Benar nggak saudara? Begitu Anda giat bangun subuh. Saya mau bangun mesbah dengan Tuhan. Jangan deh. Tarik selimut aja. Ayo. Belum berkokok ayam. Belum benar nggak saudara? Setiap kali Anda bergumul dengan dagingmu. Dulu saya pemarah. Sekarang saya harus jadi peramah. Amin nggak saudara? Saya harus kendalikan emosi saya. Begitu ada customer atau ada rekan bisnis yang cia Anda mau... Itu daging bilang apa? Sikat. Sikat habis. Iris tipis, tendang miring. Itulah kira-kira saudara. Yang ketawa nonton berarti. Loh. Nggak usah Anda sungguh-sungguh pun. Ini bertarung melawan dirimu. Bapak-bapak, ini bukan, ibu-ibu jangan salahkan kami ya. Banyak orang di luar sana, kaum wanita, yang suka pakai baju adenya. Itu salah siapa coba? Baju adenya dipakai. Nah, terus jalan-jalan, terus kemana-mana, masuk angin, saudara-saudara. Naik ojek juga susah, tahu duduknya begini. Aduh, coba yang punya anak wanita ya, diperingati itu. Bukan diperingati, begini diperingatkan, saudara maksudnya. Itu tidak terjadi di luar. Di gereja banyak yang begitu. Coba. Bapak-bapak ya kendalikan saudara. Kalau dulu Anda istri sudah ngampuni, udah gak mau selingkuh lagi. Terus kalau ada yang begitu ya, darah Yesus. Gitu saudara. Kita kan gak bisa kendalikan orang di mall dong. Apa kita terus pakai kacamata kuda gitu di mall gitu saudara. Itu kan aneh saudara. Anda pakai kacamata hitam, pakai tongkat kayak orang tukang pijat saudara. Anda ke mall kan ada yang begitu-begitu lah. Darah Yesus. Tapi jangan, darah Yesus. Dari. Kalau ada yang begitu bertobat saudara hari ini. Ibu-ibu jangan ragu untuk sikut Bapak dengan kencang sampai rusuknya patah satu. Matamu, gitu. Loh, gini saudara, saya biasakan gini. Saya tidak akan melayani, numpang tangan sekalipun kalau ada istri saya, ada pekerja wanita, saya akan minta tolong mereka yang lakukan. Apalagi konseling. Tidak ada yang melihat. Oh, jangan percaya saya dengan konseling berdua-dua dengan lawan jenis. Jangan percaya saya. Sebab saya juga manusia punya kelemahan yang sama dengan semua pria. Tidak ada yang sakti di sini. Kera pun tidak sakti, saudara. Apalagi Anda. Jangan. Ibu-ibu, tolong awasi bapak-bapak. Bapak-bapak, sungguh kelilingi dirimu dengan semua yang bisa menjauhkan kamu dari godaan. Jangan dicari sekretaris. Syaratnya apa? Putih, tinggi, rambut panjang, ya kuntilanak aja saudara hire saudara. Single, lo mau ngapain coba? Ayo, pakai syarat-syarat itu mau ngapain coba? Saya bersyukur bapak saya dulu waktu masih menjabat gitu saudara, dia selalu cari sekretarisnya pria. Tenang, bapak saya normal. Tapi itu kan menjaga saudara. Ya kalau Anda mau cari wanita, carilah nenek-nenek sekalian. Yang muda-muda ada yang masih pacaran mungkin ya. Coba kendalikan dirimu. Jangan pegangan tangan dulu pacaran. Ya ampun Tuhan. Udah tunangan. Belum juga tunangan masih lampu kuning. Belum lampu hijau. Kalaupun gandeng tangan boleh. Kata Pak Pendeta boleh. Kapan? Waktu nyebrang jalan. Boleh waktu nyebrang jalan. Tapi setelah nyebrang jalan bilang. Lepasin dong emang gue nenek-nenek. Nah. Itu Kristen yang benar saudara. Amin saudara.
Anda ketawa tapi saya berdoa ada kebenaran yang masuk ya saudara ya. Gini loh, yuk saling jaga yuk. Suami istri, anak-anak, orang tua, gereja Tuhan harus saling jaga. Ya. Pengerja kalau ada yang mulai berontak sedikit, mulai bicara yang nggak benar, bertobat. Ya. Istri-istri kalau ada suami bilang, sudahlah, jangan gosip. Dia juga butuh kasih Tuhan sama seperti kita. Oh iya Pak, oh betapa bahagianya aku punya imam sepertimu. Ibu-ibu amin. Yang bikin amin sekali ibu-ibu di sini, oh Tuhan. Apakah ini gambaran kenyataan? Tidak saudara ya, saya harap tidak. Saudara harus sungguh-sungguh menyala buat Tuhan. Sebab Pengkhotbah 9 ayat 4 aja bilang begini. Siapa yang termasuk orang hidup punya harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Anda punya, aku singa Yehuda, yes. Tapi mati potensi lahirmu, mati kehidupan doamu, mati rohanimu, mati baca Alkitabmu. Anda tidak lebih baik dari anjing yang hidup. Anjing itu udah paling rendah, saudara. Tuhan Yesus seringkali bahkan gunakan anjing untuk gambarkan orang yang paling low class sekalipun. Wah, kalau sampai kita dianjing-anjingin sama Tuhan, jangan deh, saudara. Hanya orang yang beringas buat Tuhan yang akan berhasil. Karena firman Tuhan bilang apa? Lebar jalan menuju kebinasan. Banyak orang melaluinya. Sempit jalan menuju kehidupan. Dan sedikit orang yang melaluinya. Sebab itu apa Yesus bilang? Berjuanglah! Berjuanglah! Anda pikir Anda akan masuk surga dengan silver spoon, dengan sendok emas, disuapin dengan kasur sutra, dengan isi bulu angsa. Gitu. Enggak. Jalannya itu sempit. Berliku-liku. Jalannya berbatu-batu. Tapi di jalan yang sempit itu masih juga ada orang, sorry saya pakai kata ini. Masih juga ada orang yang gila. Seperti saudara dan saya yang mau iring Tuhan dengan segenap hati, akal budi, dan kekuatan. Anda tidak pernah betul-betul sendiri ketika Anda memilih berjalan di jalan salib yang sepi. Tidak pernah sendiri. Selalu ada orang yang bersama Anda. Dan selalu ada Roh Kudus yang setia bersamamu. Saya gantung khotbah saya seperti ini. Dengan satu kerinduan. Saudara, berubah. Terbakar hatimu. Terbakar hatimu. Kalau engkau mulai suam-suam kuku, ketika nyanyi ibadah engkau udah gak bisa rasain hadirat Tuhan. Dulu begitu mudah air matamu meleleh. Sekarang sudah keras. Sudah kebal. Ada yang salah dalam kita. Mulai menjerit sama Tuhan. Saya undang pemusik, saya undang singer. Saya undang worship leader. Sementara kita naikkan pujian ini, saudara. Kita berdoa. Supaya api yang di dalam kita itu terus menyala. Kenapa Anda harus beringas begini, saudara? Anda punya musuh di udara. Kita angkat pujian seperti Rusari.